Amin. Oke, puji Tuhan. Mari Bapak, Ibu, Saudara, saya izin untuk share Amin. screen. Oke, Bapak Ibu, kita malam hari punya tema kebebasan ya, atau orang lalu juga mengaitkan dengan kemerdekaan ya. Kelihatan ya Bapak Ibu? Oke. Oke. Nah, kebebasan ini bisa ditarik seperti karet ya. Orang kadang-kadang mencoba menerjemahkan menurut keinginannya masing-masing. Namanya juga kebebasan, jadi juga diartikan secara bebas begitu ya. Ada yang mengatakan bahwa bebas itu artinya ya boleh melanggar aturan itu ya. Boleh menjalani apa yang kita mau, suka-suka begitu ya. Ada yang merasa bebas itu kalau dia tidak lagi dihantui rasa takut ya, tidak lagi khawatir, ya, tidak ada lagi dihantui rasa bersalah dan lain sebagainya ya. Atau dalam hal yang lain dia bebas melakukan apa saja yang disukai ya, bebas berpikir, dia bebas berbicara, bebas bertindak gitu ya. Dan kadang-kadang orang melihat oh enak di negara barat ya yang bebas ya, membakar kitab suci orang lain bebas gitu ya, mencela itu bebas gitu ya, seolah-olah tidak ada sungkan-sungkannya, tidak ada sopan santunnya untuk orang melakukan apapun begitu. Nah, Charles Taylor salah satu filsuf Kanada ya yang sering menuliskan buku-buku terkait dengan kehidupan manusia modern, cara berpikir manusia modern begitu. Dia mengatakan let each person do their own thing. Biarlah kiranya orang-orang itu melakukan apa yang mereka bisa lakukan. One should not criticize the other's values. Orang tidak boleh mengkritik nilai-nilai yang dimiliki, diyakini orang lain. Because they have a right to live their own life as you do. Karena mereka juga punya hak untuk hidup seperti juga yang engkau inginkan dalam hidup. Ya, malah dia mengatakan the sin which is not tolerated is intolerance. Ya, dosa yang nggak bisa ditolerir, yang nggak bisa diterima itu apa? Intoleransi. Ya, karena di sana itu saking bebasnya, sehingga orang sangat menghargai privasi. Ya, beberapa hari yang lalu di dalam meeting kami di kantor dengan orang dari Nokia ya, dari Nokia ini yang satu orang Belanda, yang satu orang Belgia. Kita bicara bahwa kita punya sistem untuk um, tracing orang-orang di lapangan. Mereka posisi ada di mana, apakah dekat dengan tempat kerja atau gimana. Wah malah orang dari Nokia ini mengatakan, wah itu kalau di tempat kami dilarang gitu. Untuk mengetrace keberadaan orang itu dilarang. Padahal ini karyawan. Ya, karyawan di jam kerja kita ingin tahu mereka itu posisinya di mana. Oh nggak boleh kalau di luar negeri itu harus seizin dari orang itu gitu ya. Walaupun itu dalam rangka kerja. Di privasi dia mau kemana tidak boleh ada yang tahu. Jadi lucu juga ya. Itu kejadian gitu. Dan menurut orang-orang yang uh, baik itu agnostik ya, agnostik itu hanya percaya ada satu kekuatan ya, kekuatan alam, tapi mereka nggak percaya itu Tuhan. Apakah Tuhan ada atau tidak? Pokoknya ya mereka hanya percaya ada satu kuasa gitu ya, agnostik. Ada yang ateis, yang sama sekali memang nggak ada Tuhan gitu ya. Semuanya ini terjadi karena kebetulan, nggak ada pencipta begitu. Itu malah mengatakan tidak ada kebenaran dan tatanan moral yang absolut gitu ya, kebenaran yang absolut itu nggak ada gitu.
tatanan moral yang absolut itu tidak ada. Karena kalau ada kebenaran absolut dan ada tatanan moral yang absolut, maka ada pencipta dari kebenaran itu. Ada pencipta dari moral itu, ya. Nah, karena pemahaman kebebasan atau kemerdekaan yang sangat lentur, ya, yang sangat juga bebas diinterpretasikan, kadang-kadang orang ini ingin menuju ke satu kebebasan, orang lain ingin menuju ke kebebasan yang lain, akhirnya tarik menarik kebebasan itu. Ya, orang kan pengen bebas dari rasa bersalah, rasa takut, dari intimidasi, dari rendah diri, dari kendali orang lain, dari penderitaan. Dia pengen bebas dari itu. Dan dia pengen bebas melakukan ya yang lain, ya, berpikir, berbicara, bertindak, mau bergaul, ya. Dia pengen tidak dibatasi oleh nilai-nilai yang dianggap oleh mereka membuat mereka terkekang begitu. Nah, tapi karena ada tarik menarik kebebasan, tentu jadi ada overlapping, ya, akan ada irisan, dan ini yang terjadi apa? Ada resiko dalam kebebasan. Ya, kita lihat itu kan kalau betapa ruwetnya itu persimpangan jalan yang tidak punya aturan begitu. Masing-masing ingin bebas, masing-masing ingin lebih dulu, masing-masing merasa punya kepentingan lebih dan harus didahulukan. Yang terjadi apa? Chaos. Yang terjadi chaos, chaos itu kekacauan, kacau balau begitu, ya. Kemudian orang emosi, yang terjadi apa? Perkelahian. Karena kebebasan yang kebablasan akan mengganggu bahkan merampas kebebasan orang lain. Ya, setiap pilihan, wah, bebas memilih nih. Ingat bahwa bebas memilih kemudian akhirnya memiliki konsekuensi yang membuat dia juga tidak bebas. Orang bebas kan? Kita kan bukan zaman Siti Nurbaya. Orang bebas dong memilih pasangan. Oke. Tapi pada akhirnya ketika kita memilih menjatuhkan pilihan pada seorang pasangan, kita akan mengikatkan diri dengan pasangan itu. Nggak bisa dong, ya. Udah suami istri, kemudian istri nanya, kamu kemana? Ya, bukan urusanmu. Saya bebas. Ingin kemana? Ya, kamu nggak perlu tahu. Ya, bubar. Nggak akan terjadi pernikahan kalau begitu, ya. Karena begitu orang mengikatkan diri pada pasangan yang walaupun dia pilih menurut yang dia suka, akhirnya dia harus mengakui bahwa dia juga terikat. Tadi, oh, saya bebas milih hobi apa yang saya suka. Pada akhirnya dia terikat dengan hobi itu. Ya, oh, bebas, termasuk memilih kepercayaan begitu. Pada akhirnya dia terikat dengan kepercayaan itu juga. Ya, tidak ada satu orang pun yang bebas dari hukum alam selama kita hidup dalam alam. Sekalipun yang menafikan, ya, menolak keberadaan pencipta alam semesta itu. Dia ada di dalam hukum-hukum alam gitu. Termasuk apa? Oh, saya bebas, ya. Dia menggunakan kehidupannya sebebas-bebasnya, pola hidupnya bukan pola hidup yang sehat, pola hidup yang buruk. Akhirnya apa? Dia menghancurkan kehidupannya sendiri atas pilihan bebasnya itu yang justru membelenggu. Ya, mungkin akhirnya dia harus bed rest di ICU karena anaknya dalam hidup. Istirahat kurang, ya, minum makan tidak dijaga, pola olahraga juga tidak ada, gitu, ya. Akhirnya hidupnya bergantung dengan obat misalnya. Dia kena diabetes, dia kena darah tinggi, dia kena stroke misalnya, ya. Akhirnya dia sendiri yang tadinya kebebasan yang dia jalankan akan membelenggu hidup. Nah, kita akhirnya diperhadapkan dalam hidup ini mau memilih kebebasan yang seperti apa. Menurut dunia yang menurut mereka menawarkan kebebasan yang sangat menyenangkan daging, atau kebebasan menurut firman Allah yang menurut orang dunia. Nah, ini POV, ya, point of view-nya orang dunia melihat orang Kristen tuh menyiksa diri sendiri gitu, ya. Nggak ada bebas-bebasnya misalnya begitu. Tapi sebaliknya dari POV kita yang sudah diselamatkan dan sudah paham firman, kita ingin mengikuti kehendak Bapa, melihat dengan kacamata yang lain itu orang dunia itu sebetulnya menyiksa diri sendiri gitu.
dengan keinginan-keinginan yang tiada batas, akhirnya kan kita harus memilih gitu ya. Kita bebas memilih. Apakah kita memilih untuk menjadi hamba iblis atau hamba dosa atau hamba daging ini, atau kita memilih menjadi hamba Tuhan. Artinya kita menekankan kesucian hidup, menekankan roh daripada daging. Ya bahwa seharusnya dengan kematangan ya, maturity kita, kita bukan lagi makan makanan yang lunak, kita makan makanan yang keras, kita sudah melalui masa akil balik begitu. Kebebasan itu akan membuat kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab justru gitu ya. Justru menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, ingat bahwa kita ini ciptaan gitu. Kita punya desain. Kapasitas kita udah didesain gitu, oleh sang pencipta kita. Melampaui kapasitas itu, kita akan menjadi pribadi yang rusak. Misalnya apa? Kendaraan. Kendaraan didesain. Hanya misalnya kalau kendaraan pickup gitu ya, mengangkut beban misalnya 300 kilogram ya misalnya gitu ya. Atau dia bisa mengangkut 500 kilogram, setengah ton. Didesain seperti itu oleh yang mendesain kendaraan. Tapi digunakan untuk mengangkat beban 1 ton, 1000 kilogram. Kira-kira bagaimana? Ya rusak. Karena kendaraan diciptakan dengan kapasitas tertentu. Ya, dikasih kalau gigi satu, dia RPM sampai misalnya 3000 gitu. Sudah sampai di dashboard itu, RPM-nya melebihi itu udah merah. Digenjot terus gigi satu terus, dia nggak ganti gigi dua. Kira-kira apa yang terjadi? Rusak lah. Giginya rusak, rontok. Sudah didesain misalnya. Setiap 5000 kilometer ganti oli. Karena olinya sendiri juga punya keterbatasan. Tidak bisa, tidak diganti. Dia punya kekentalan akan berubah setelah sekian ribu kilometer. Tapi nggak diganti, nggak ngikutin desainnya. Apa yang terjadi? Jebol, bisa turun mesin. Akhirnya rusak. Ya. Nah kita harusnya banyak konsultasi kepada sang pencipta kita. Kita didesain seperti apa, gitu ya. Maka kemudian muncul ayat-ayat yang akan kita baca malam ini untuk kita tidak salah menempatkan diri, untuk kita tidak salah dalam memilih. Walaupun kita punya free will, namanya free will tuh, kebebasan untuk mengikuti kehendak yang mana. Tapi malam ini kita berharap setelah mendengar firman kita punya free will, justru untuk submission kepada yang empunya hidup kita. Kita submit menjadi hamba dari yang empunya hidup kita. Yang menebus kita, yang tadinya hamba iblis, hamba dosa, kita ditebus, kita dibeli, harganya lunas, kita menjadi hambanya Tuhan. Kita diundang malam hari ini, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat karena apa? Karena bukan melakukan kehendak Bapa, tapi di dalam Yakobus 1 ayat 14, Yakobus 4 ayat 2 sampai 3 ya. Salah satunya mengatakan begini, dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Kamu mengingini sesuatu. Kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar. Dan kamu berkelahi. Inilah sebetulnya ya, hal-hal yang membuat kita letih, lesu, berbeban berat. Kita melewati batas kapasitas kita yang sudah ditentukan oleh pencipta kita. Kita diciptakan melewati jalan misalnya road bike ya, sepeda untuk jalan raya. Tapi kita pakai
sepeda jalan raya itu ke mountain bike ya yang harusnya pakai suspensinya khusus, jebol, berantakan ya. Kita jatuh, tulang patah ya. Nah, karena kita tidak mengikuti desain dari Sang Pencipta. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kelegaan itu kemudian bukan melepaskan semua kuk. Nggak ada, pilihannya nggak ada, nggak pasang kuk. Pilihannya itu pasang kuk dari dunia atau pasang kuk dari Tuhan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Kenapa? Karena Tuhan tidak mungkin memberikan kuk yang melebihi dari kapasitas ciptaannya. Karena didesain seperti itu, bebannya cocok, maka enak gitu. Ya, kuk yang kita pakai itu cocok karena kita diciptakan memang untuk mengabdi Sang Pencipta. Nah, sering-sering menjadi merasa berat karena tadi kita melewati kapasitas kita. Maka akhirnya apa? Letih, lesu ya. Aduh, berat bener ya hidup ini ya. Ya berat bener lah hidup ini karena kita kebanyakan hal-hal yang bukan sebetulnya sesuai dengan kehendaknya Tuhan. Pengen kehendak diri sendiri. Maka jadi akhirnya kita jatuh dalam banyak hal. Ya. Kemudian di dalam 1 Korintus 7 ayat 22, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah, ini bagus ya, saya kasih cetak tebal ya, orang bebas milik Tuhan. Loh, kok bisa ya? Oh, kalau bebas sudah bukan milik siapa-siapa, milik aku sendiri. Keliru gitu. Karena begitu dia ngomong milik saya sendiri, dia sebetulnya sudah menempatkan diri dalam kuk perhambaan diri sendiri. Ya, bukan lagi milik Tuhan. Nah, kalau kuk perhambaan diri sendiri, daging, ya nggak jauh-jauh dari kuk perhambaan kepada iblis, gitu, kepada dunia, kepada daging, gitu. Tidak ada zona demilitarisasi gitu dalam hidup kerohanian kita. Yang kita bukan milik Tuhan dan bukan milik iblis. Kita merasa, oh saya milik saya sendiri, bukan milik Tuhan, bukan milik iblis. Nggak ada. Zona demilitarisasi itu nggak ada. Either kamu milik Tuhan atau milik iblis. Udah, cuman itu aja pilihannya. Ya, demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya. Ya, kamu telah dibeli, ayat 23-nya. Harganya lunas dibayar. Karena itu janganlah menjadi hamba manusia. Itu tadi ya, begitu kita ngomong. Saya ini hamba diri sendiri. Hamba manusia. Saya menghamba kepada diri sendiri. Sudah dibeli, jangan pernah merasa bahwa kita itu milik kita sendiri. Enggak, kita ini milik Tuhan. Kalau milik sendiri, akhirnya mempersulit diri sendiri. Ya. Nah, tapi ada teritori. Ya, bebas dan aman itu kalau kita ada di dalam wilayah Tuhan. Namanya boundary gitu ya. Kita harus melakukan boundary gitu. Wilayah yang aman itu seperti apa ya? Contoh ya, kalau kita pernah ke taman safari di mana binatang buas itu berkeliaran bebas, kita harus ada di dalam boundary ya. Kita tidak boleh mengeluarkan anggota tubuh kalau sudah masuk di daerah kawasan singa, kawasan macan, kawasan binatang buas, nggak boleh gitu. Apalagi ngasih makan keluar, ngasih makan ya, kita yang dimakan. Kita yang harus tahu diri gitu, bahaya-bahaya yang ada, sehingga kita setting boundary. Jangan sampai kita berdoa misalnya, Tuhan ya, Bapak kami jauhkanlah kami dari pencobaan. Ya kalau
jauhkan dari pencobaan itu, jangan kita sendiri yang masuk ke dalam pencobaan. Ya, Tuhan, semoga saya tidak sampai terlilit hutang begitu ya. Tapi kita sendiri pinjol gitu. Kita menggunakan pinjaman online dan kita berdoa supaya jangan sampai terlilit hutang. Ya susah. Ya kalau begitu namanya mencobai Tuhan. Ya, sekarang lagi ramai judol malah ya, nggak cuma pinjol tapi judol tuh, judi online. Ya betapa gawatnya begitu. Kalau orang sampai terlibat itu karena ingin mendapatkan sesuatu tanpa bekerja keras, tanpa berkeringat, hanya berharap keberuntungan. Wah, teman saya ikut judi online, menang dia. Ya, itu selalu dalam judi yang menang siapa? Bandar. Yang menang selalu bandar. Dia yang bisa mengatur begitu ya. Nggak mungkin bandar kalah. Jadi ayo kita set boundary gitu. Kita tahu di mana kelemahan kita set boundary. Supaya kita bebas dan aman dalam wilayah Tuhan. Jangan kita minta Tuhan memprotek kita, tapi kita keluar dari wilayah aman. Gitu ya. Kita tahu kelemahan kita belum sampai pada tahap berakar dalam iman begitu. Ya kalah. Ya banyak kasus-kasus yang lucu gitu. Kalau bahasa ada yang lucu apa misalnya? Orang nggak tahu firman, nantangin debat pemimpin agama, tokoh agama orang lain yang memang selalu debat dan kemudian menyerangnya. Kalau dengan orang Kristen yang diserang itu aja. Kristen atau Katolik. Oh kalau debat akhirnya dia menjadi berpindah agama. Buat kita konyol banget ya. Konyol banget. Dia nggak menaruh dirinya dalam kawasan aman gitu. Dia mencoba keluar dari kawasan aman itu dan akhirnya apa? Jatuh. Oke, jadi kebebasan kita bebas, kita aman, tapi di dalam wilayah yang memang sudah diset dalam kawasan aman itu ya. Nah, kebebasan yang paling nyaman itu sebetulnya ketika kita bebas diperlakukan oleh sang pemilik hidup. Sebab sang pemilik hidup itu tidak akan mencobai melebihi kekuatan kita. Itu tadi ya. Jadi kalau kita bicara mengenai desain, kemudian ada ayat bahwa pencobaan-pencobaan yang kita alami itu pencobaan yang biasa yang tidak melebihi kemampuan manusia gitu. Nah itu sekarang kita paham. Kenapa? Karena dia pencipta kita. Dia tahu batas kemampuan kita. Ya. Maka ketika kita menyerahkan hidup sepenuh bebas, kan ada lagu ya, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan ya. Suka-sukanya Tuhan kenapa? Karena dia tidak akan pernah mencelakakan kita gitu. Sebebas-bebasnya kita diperlakukan oleh sang pemilik hidup itu sebetulnya kita digendong oleh Tuhan ya. Maka sampai muncul sampai masa putih rambutmu, aku menggendong kamu. Waduh, kalau saya ingat-ingat ayat itu ya, saya kalau berdoa kadang begini ya, nama Yahweh itu banyak gitu ya. Jadi ada Yahweh, Sevaot, Allah semesta alam ya. Kita, kita kalau berdoa itu kita menyebut nama dia, dikuduskanlah namamu. Kemudian saya mengingat-ingat, oh dia itu Yahweh, Sevaot, Allah pencipta alam semesta yang maha luas, tak terbatas. Siapa sih kita ini? Kita cuma sekedar debu di dalam debu, tapi dia perhatikan kita. Oh, betapa kita luar biasa ya, dipegang oleh Sang Pencipta alam semesta yang maha luas tak terbatas itu. Dan kemudian ada Yahweh, Roe, Gembala kita. Dan kita katakan, Bapak terima kasih, Engkau Gembalaku. Engkau yang membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Membimbing aku ke air yang tenang, menyegarkan jiwaku.
menuntun aku ke jalan yang benar. Sekalipun aku berjalan dalam lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, sebab gadamu dan tongkatmu itu menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Pialaku penuh melimpah. Kemudian saya ingat lagi, oh, engkau gembalaku sampai masa putih rambutku. Engkau menggendong aku. Itu bisa bisa apa ya? Membayangkan saya ini seperti bayi yang ada di dalam gendongan seorang ayah yang sangat aman, diprotek gitu ya. Saya serahkanlah suka-sukanya Tuhan. Sebab pasti Tuhan lakukan. Dia tahu yang terbaik. Menurut saya terbaik. Mungkin nggak ada seujung kukunya yang Tuhan terbaik. Ya, dengan seperti itu, pemikiran seperti itu, kita jadi nggak pernah kecewa. Suka-sukanya Tuhan lah. Gitu ya. Bebas diperlakukan sang pemilik hidup. Suka-sukanya Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, yang dimeteraikan oleh Dia. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya lunas dibayar. Maka muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ya, setiap kali kita nulis ya, all the glory before God. Segala kemuliaan bagi Allah. Apa betul begitu kan? Apa betul? Apakah betul kita betul-betul berpikir dalam segala hal yang kita pikirkan, kita ucapkan, kita perbuat, itu akan memuliakan Allah. Saudara-saudara, Galatia 5:13, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, untuk bebas gitu. Tapi itu bebas dari perambaan dosa, ya. Bukan kemudian, wah saya bebas, bebas untuk hidup dalam dosa. Enggak gitu. Buahnya dari kebebasan itu apa? Wah, saya bebas sebebas-bebasnya untuk apa? Melayani orang lain. Saya bebas sebebas-bebasnya untuk mengasihi orang lain, untuk menunjukkan cinta Tuhan. Jadi bebas atau merdekanya itu untuk melayani, untuk mengasihi. Yang dulu kita begitu hitung-hitungan gitu. Setelah kita tahu bahwa kita ini sudah dibeli, harganya sudah lunas dibayar. Kita itu sudah nggak bisa lagi hitung-hitungan dengan Tuhan. Dengan apapun yang kita lakukan nggak bisa membalas cinta kasih Tuhan kok. Maka 1 Petrus 2 ayat 16, hiduplah sebagaimana layaknya orang merdeka. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk melakukan hal-hal yang sebetulnya jadi membelenggu mereka. Ya, jangan sampai merdeka itu justru untuk menyelubungi kejahatan. Tapi ya, akhirnya apa? Kita harus hidup sebagai hamba, sebagai doulos. Ya, doulos yang mengabdi kepada Tuhan, kepada kurios. Maka selalu begitu ya hubungannya antara doulos dengan kurios, antara hamba dengan Tuhan. Ya. Nah, ini cukup banyak ayat ya, karena kita sekarang dengan bebas kita memilih untuk menjadi hamba kebenaran. Bukan kemudian jadi merasa beban berat ya ketika kita menjadi hamba kebenaran. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa? Karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan. Pilihannya mau yang mana? Ya kan? Kita taat kepada perintah Tuhan, makanya sampai dikatakan, oh, Tauratmu itulah kesukaanku. Kita akan menjadi pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tapi syukur kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa.
dan menjadi hamba kebenaran. Ketika menjadi hamba kebenaran, kita betul-betul merdeka. Kemerdekaan yang sejati itu menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Karena kita masih hidup di dalam daging. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu, mata, telinga kita, ya, menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan. Kalau kamu kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan, kesucian hidup. Lagi-lagi ke sana ya. Merdeka untuk apa? Merdeka untuk hidup suci. Jadi jangan merasa aduh hidup suci berat banget ya. Aduh, hidup suci ini menjadi beban. Enggak, justru kita merdeka untuk hidup suci. Sebaliknya kan, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Kamu bebas, tapi malah meninggalkan kebenaran gitu. Dan buah, apakah yang kamu petik? Ya, dari pada bebas. Oh, bebas saya untuk tidak melakukan kebenaran. Apa buahnya? Malu kan sekarang. Karena kesudahan semuanya itu apa? Maut. Kesudahan semuanya itu maut. Kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang lain. Buah yang membawa kamu kepada pengudusan. Dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, kemudian ingat ya, Roma 6 ayat 23 kan ayat yang menjadi pengingat. Sebab upah dosa ialah maut. Tapi kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Dulu ayat ini menjadi ayat yang kita ingat tapi nggak tahu maknanya. Oh ya, upah dosa itu maut. Dan cuma itu aja kan. Kasih karunia Allah hidup yang kekal. Oh puji Tuhan, kita itu hidup dalam kasih karunia. Ini masa kasih karunia. Udah, yang penting kita sudah dapat kasih karunia. Seolah-olah enteng begitu ayat ini. Tapi begitu kita belajar ini, loh ayat ini konsekuensinya berat gitu ya. Karena apa? Ya kita harus berjuang. Kalahkan kedagingan, kita sekarang submit kepada Tuhan untuk menyenangkan, menjadi anak kesukaannya Bapa kan begitu loh. Nggak perlu dipecut-pecut lagi. Sudah dengan senang hati mengenakan kuk, enak gitu. Kuknya itu enak, bebannya ringan karena sudah disesuaikan dengan desain dari Sang Pencipta. Slide terakhir. Nah, ya. Kalau kebenaran sejati, dia memerdekakan sepenuhnya. Yohanes 8:36 kan yang terakhir nanti kita baca. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu banyak orang percaya kepadanya, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firmanku, tetap dalam firmanku, tetap di dalam area aman yang bebas tadi ya, tetap ada di dalam boundary, di dalam batas, di dalam firman, jangan keluar dari situ. Kalau keluar dari situ yang ada bahaya. Ya ingat, iblis berjalan seperti singa yang mengaum-aum. Ya, dia cari waktu untuk apa? Menelan mangsanya itu. Menelan mangsanya kayak taman safari. Kalau apa? Kamu keluar dari area aman. Telan. Jikalau kamu tetap dalam firmanku. Jika kamu tetap dalam area aman. Dalam firman ini. Kamu benar-benar adalah muridku. Berarti kamu nurut. Sebab murid itu taat. Tidak rebellious. Gitu. Tidak memberontak. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, oh kami adalah keturunan Abraham. Dan tidak pernah menjadi hamba siapa. Ini yang dikatakan mereka itu buta. Ya, nggak tahu gitu. Apa yang sedang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Mereka justru berkata, bagaimana engkau dapat berkata kamu akan merdeka? Mereka berpikir sudah merdeka. Ya, kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa.
ya, kalau dia berbuat, berpikir, bertindak, ya, dosa. Dia sudah menyerahkan hidupnya untuk mengambil keputusan berdosa. Hamba dosa dia. Dan hamba tidak tinggal tetap, ya, di dalam rumah. Ya, kalau anak tinggal di dalam rumah. Sementara ketika Tuhan itu menjadikan kita anak Allah, ya, kita dianggap orang-orang yang merdeka. Nah, jadi kalau kita diberikan privilege, ini hak istimewa kan? Ya, hak istimewa. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Jadi kalau dalam dalam eh, sejarah masa lalu, di mana kalau seorang hamba, maka ada tahun Yobel, diberi pilihan orang, kamu sudah bebas. Dia bisa pergi dari tuannya, atau dia memutuskan, enggak, saya tetap mau mengabdi, tetap mau jadi hamba, dan tuan itu jauh lebih baik dibandingkan orang-orang lain yang menurut dia, ya kita. Sama kita, suruh sama ayah, itu beda sekali. Kita tidak merasa bahwa itu menjadi pekerjaan yang berat. Lakukan, ingat ya dulu ya, saya pernah sampaikan, we did it for love. Kita melakukan itu dengan cinta. Pikulnya itu dengan happy, karena kita melakukan itu kan hal yang lain. Karena ya bangga, disuruh cuci mobil happy sambil nyanyi-nyanyi ya. Karena nggak mungkin untuk kita. Berdoa, kita boleh menjadi orang-orang yang mencintai perintah-perintah Tuhan dan melakukan itu dengan rasa cinta. Sehingga kita nggak menjadi beban, tapi sukacita, ya, kita tahu bahwa apa yang itu semua dengan kebebasan, bukan karena keterpaksaan, ya. Dan semoga kita dengan demikian kita akan menjadi orang-orang yang bisa membagikan kepada orang lain betapa berharganya, betapa luar biasanya menjadi anak-anak Tuhan itu. Ya, betapa rindu kita orang lain tahu. Ada hal yang sangat berbeda ketika kita menjadi anak-anak Tuhan dibandingkan dulu sebelum kita bertobat. Orang melihat luar biasa perubahan orang ini dari kebaikannya yang tulus, ya, dari perkataannya yang bisa dipegang, tidak ada dusta, gitu ya, dan dari banyak hal lain yang membuat keagungan itu berbeda, ya, keagungannya berbeda antara orang yang dulu masih menjadi hamba dosa dengan orang yang sekarang menjadi hamba Kristus. Amin. Saya kembalikan ke Pastor Lebih. Iya, amin teman-teman. Amin. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan ini memberkati kita ya. Kiranya setiap kebenaran firman Tuhan ini ya benar-benar menjadi uh, kebenaran yang memerdekakan ya setiap kita. Oke, teman-teman ada yang sudah siapin pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Atau sharing boleh. Nah, ya. Ya, sharing boleh. Ya. Ada mungkin yang mau dibagikan teman-teman? Tadi di Yohanes 8 tadi kan teman-teman ya. Ada yang menarik tadi ya Yohanes 8. Itu ya. Bahwa anak itu apa?
tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Ya, teman-teman ada nggak yang bisa dari Yohanes 8 tadi itu? Ada yang mau sharing teman-teman? Freedom, kebebasan. Ada satu, iya, iya ada satu kebetulan ada satu case ya. Ada seorang ada seorang kontraktor, kontraktor pengusaha yang dulu itu apa aja bisa dibeli, anaknya dibeliin mobil semua bisa. Sekarang bangkrut, bangkrut sebelum COVID dan masuk COVID tambah parah dan sampai sekarang tidak bisa. Semua rumah habis, mobil habis. Dan dia jadi jemaat di tempat saya. Dan dia jadi jemaat di tempat saya. Dan Yuli, Mira, Yanti. Iya, ini mempersiapkan jawaban ini pertanyaan atau apa ini fokus ya. Teman-teman siapkan pertanyaannya atau Yes, sharing. saya mau cerita sedikit. Oh, silakan Bu Yurita, silakan. Shalom. Kan ini saya mau cerita tentang dulu saya punya suami saya yang pertama ya yang udah meninggal itu. Itu kebetulan orang Belanda. Jadi dia itu punya pemikiran ateis. Tapi di situ kan tadi kan ceritanya tentang kebebasan. Saya bingungnya begini, pada saat dia dia bilang saya berdoa, kami berdoa bareng-bareng gitu. Dia ketawa geli. Saya berkali-kali naik pesawat, belum pernah saya melihat Tuhan, dia bilang begitu. Tapi ada kalanya pada saat dia terakhir sakit, dia merasa dia baru mengenal yang namanya Tuhan Yesus itu bukan mengenal ya. Jadi dia baru bilang, saya tahu tentang Alkitab, saya tahu dia apa menyatakan dirinya bahwa dirinya adalah putra altar. Yang saya tanya, kebebasan apa yang dia miliki yang seperti itu ya? Itu yang saya mau tanyakan. Jadi letak kebebasannya ada di mana untuk si namanya kebetulan John gitu. Jadi nama si John, Mister John ini punya kebebasannya itu di mana letaknya? Kalau tentang apa kok dia terakhir-terakhirnya gimana ya, saya bingungnya itu sama dia itu, dia kayak oh pokoknya ayah saya ateis, saya nggak ini, tapi begitu diomong tentang Tuhan itu begini begini begini, dia langsung keluar air mata. Nah seperti itu, dan keterikatannya letaknya, tadi pas ngomong tentang, tadi pas cerita tentang kebebasan, jadi saya mikirnya gini, si John itu memiliki kebebasan di mana ya? Tapi kok dia memiliki banyak kesedihan yang saya tahu, bukan kesedihan karena apa? Dia cuman menangis, menangis dan menangis aja. Seperti itu yang jadi pertanyaannya. Terima kasih. Baik, Bu Yunita, di Indonesia, di negara-negara Asia yang memang eh, tingkat kepercayaan kepada hal-hal yang supranatural itu tinggi, termasuk munculnya agama-agama samawi ya, eh, tidak mudah memahami orang ateis itu kayak apa sih, ya. Tapi di luar negeri, di negara-negara Eropa ya, yang sekuler dan kemudian di Amerika, itu mereka dengan bebas mengatakan I am a free thinker. Saya pemikir bebas. Dan itu tidak bisa dikritik ya. Memang di sana apa namanya? Orang bebas melakukan apapun, orang bebas
Apapun itu, bahkan yang menurut kita secara moral, moral itu kemudian diukur juga dengan adat ketimuran gitu. Menurut adat ketimuran itu nggak bisa diterima. Mereka bebas, bebas kan. Contoh apa sih? Pelacuran itu di sana dilegalkan, dilindungi hukum, ya. PSK-nya bayar pajak, bayangkan, ya itu profesi. Wah, di sana itu profesi. Jadi orang itu seolah-olah udah nggak malu lagi melakukan yang menurut kita adat ketimuran itu nggak pas. Belum lagi ngomong kalau berdasarkan firman Tuhan itu sudah menginjak-injak firman Tuhan lah, gitu ya. Karena dia sudah melakukan itu terang-terangan. Seperti yang kita prihatinkan dan kita patut menangisi apa? Gereja Katolik sudah mengesahkan itu misalnya. Ada yang mengesahkan, ya perbaiki kalau saya salah, tapi ada beberapa informasi sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis. Kacau nggak tuh? Kacau sekali ya. Dan negara-negara kalau kita lihat petanya yang sudah mengesahkan pernikahan sesama jenis itu jumlahnya semakin besar. Negara-negara yang mengesahkan itu kebebasan yang buat saya pikir kebablasan. Dan mereka itu menempatkan bahwa kemanusiaan itu kemanusiaan. Bahwa kita harus menghargai kebebasan orang. Mau nikah cowok dengan cowok, mau cewek dengan cewek, itu kebebasan. Harus menghargai. Mungkin satu saat ada pendeta yang tidak mau menikahkan sesama jenis, pendetanya dihukum. Karena itu aturan negara. Waduh, gimana kira-kira gitu kan? Kalau di kita mungkin nggak akan terjadi. Kenapa? Ya karena tadi, ya mayoritas negara ini muslimnya kuat sekali misalnya, yang menolak LGBTQ. Tapi ini udah mulai Thailand melegalkan. Di Thailand, jadi mungkin kalau di Indonesia nggak boleh nikah, pasangan gay dan lesbian akan menikah di Thailand. Karena sudah diberi kebebasan oleh pemerintah, pemerintah bisa memberikan restu gitu ya. Jadi betapa gilanya dunia ini makin gila. Maka dengan kondisi seperti ini kita juga yakin Tuhan mungkin datang nggak lama lagi, orang makin hancur dunia. Ya, apa yang dinubuatkan dulu orang cuma mikirnya itu kawin mengawinkan itu hanya apa? Memenuhi kebutuhan daging ini saja. Gitu. Itu yang dikemukakan ya akan habis begitu ya. Nah jadi kembali tadi Bu Yurita gitu ya. Nah saya mesti kasih tahu ke teman-teman di sini yang mungkin nggak banyak melihat apa yang terjadi ya di universitas di Amerika yang dibanggakan apa coba? Bukan wah fakultas ini bagus menghasilkan lulusan-lulusan yang top, enggak apa. Bayangin loh, yang ditonjolkan ketika tahun ajaran baru, ayo dong masuk ke universitas kami. Kenapa? Karena kami menghargai LGBTQ. Ya, kami sudah menyediakan ruang khusus untuk orang-orang yang mau bergabung dalam kelompok LGBTQ. Dan ada klub-klub, ya kalau di kita ekstrakurikuler lah misalnya gitu ya. Ada pencinta alam ya, mahasiswa pencinta alam apalah gitu ya, di universitas itu ada. Oh yang mau seni ada. Ini ada. Oh yang mau ikut klub LGBTQ ada. Sama sama. Iya begitu. Itu terjadi loh. Yang dibanggakan bukan apa-apa, yang dibanggakan bahwa kami adalah equal. Equal opportunity ya. Equal itu artinya buat semua sama. Apapun latar belakangmu, apapun pemikiranmu, termasuk tadi hal-hal yang menurut kita itu masih sulit diterima, oleh mereka justru merasa, oh kami ini menghargai perbedaan, apapun diterima. Nah bayangkan tadi ya, uh, uh, suami pertama dari Bu Yurita, Mr. John tadi, hidup di lingkungan yang seperti itu. Di Amsterdam. Di Amsterdam itu ada yang namanya Red District, teman-teman, Red District. Dan itu jadi atraksi untuk turis, atraksi untuk turis ya di Amsterdam Center gitu, sentral ya Amsterdam Central.
itu adalah pelacuran yang dilegalkan. Jadi bayangkan kita dulu mendapatkan misionaris-misionaris dari Eropa ya, zending-zending dari Belanda. Tapi negara Belanda sendiri, waduh, tingkat kebebasannya begitu ya, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau saya kemudian punya teman di grup X fakultas ya, bayangin ini fakultas teknik, tapi Universitas Kristen Satya Wacana. Satya Wacana itu artinya setia kepada firman. Satya itu setia, wacana itu firman. Lulusan dari Universitas Kristen yang setia kepada firman. Menjadi ateis. Menjadi ateis dan menyerang kita. Dan dia merasa, dia bilang, kasihan ya kalian orang-orang yang ditipu oleh agama. Ya, kita sendiri juga mengasihani dia. Aduh, kita berharap teman kita yang satu ini bertobat. Ya. Jangan sampai dia kemudian masuk dalam penghukuman. Gitu. Tapi buat dia melihat justru kita yang perlu dikasihani. Orang-orang yang beragama ini perlu dikasihani. Karena menurut dia kalian itu ditipu oleh agama. Jadi tidak mudah memang ya Bu Yurita untuk kemudian meyakinkan dia. Nah, dia menangis itu kan kita nggak tahu apa alasannya. Karena tadi dia ada satu slide yang orang bebas memilih, tapi setiap pilihan pada akhirnya akan mengikat dia. Termasuk orang yang ateis. Dia percaya kepada prinsip ateis itu dan ateis itulah agamanya dia. Ya, agamanya dia itu ateis. Itu yang dia pegang. Ya, dan dia udah nggak percaya. Mujizat ini nggak percaya. Dia ngomongnya cuma oh itu kebetulan. Dan biasanya ateis akan ngeling ke evolusi, gitu. Karena dia nggak percaya ada penciptaan. Ya, bahwa manusia ini cuma dulu itu cuma dari asam amino gitu, dari protein kita ini cuma dari protein yang tiba-tiba bisa berkembang jadi manusia. Saya sendiri nggak bisa paham ya, tapi mereka itu lebih percaya sains, tapi yang kemudian buat kita nggak masuk logika, akhirnya begitu. Nah, dia menangis apakah karena dia merasa dia dulu salah pilihan, atau yang lain kan kita nggak tahu gitu ya. Jadi kita juga nggak bisa menghakimi dia menangis karena apa. Dia menangis karena pertobatan, atau dia menangis karena dulu salah pilih jalan, atau yang apa kita nggak tahu Bu. Tapi masing-masing orang pasti punya alasan. Ya ketika itu apakah air mata pertobatan atau bagaimana kita juga nggak tahu. Alangkah bagusnya waktu itu ditanya gitu ya. Ah, eh, apa yang menyebabkan dia menangis gitu ya. Sehingga itu menjadi kesaksian juga. Oh ternyata dia barangkali punya pemikiran-pemikiran. Karena banyak juga akhirnya orang-orang ateis yang mencari kelemahan dari kekristenan, membongkar Alkitab hanya untuk mencari kesalahan. Pada akhirnya dia tidak temukan dan dia justru ditangkap Tuhan. Ada beberapa orang ateis yang tadinya luar biasa menyerang, akhirnya justru menjadi pembela dari eh, firman gitu ya, pembela dari kebenaran karena dia menggali mencari kesalahan, mencari kelemahan yang ditemukan justru tidak ada. Ya, dengan sungguh-sungguh mencari dia mendapatkan jawaban bahwa sebetulnya memang hidup ini bukan kebetulan, tapi karena ada satu grand design, ada rencana besar. Kira-kira begitu Bu Yurita jawabannya ya. Pak, saya boleh tanya sedikit tentang lain hal nggak? Jadi, kalau ateis Boleh. itu tidak mempercayai adanya Tuhan. Tapi kalau kebetulan saya punya anak sambung ini Advent. Advent itu di mana salahnya ya? Tapi saya lihat dia bilang pelayanan-pelayanan Putus Bu Yurita. dibuang. Kalau ada kopi, ada teh kayak begitu dibuang. Yang jadi antara kalau yang dahulu saya menghadapi orang ateis, yang sekarang saya menghadapi anak sambung yang Advent. Kebetulan pernikahan yang kedua saya punya anak sambung Advent tiga-tiganya. Nah, dia kan, tapi saya nggak ngerti, cuman yang saya tahu, dan saya
doktrinnya mereka itu nggak terlalu ngerti jelas, maksud saya begitu. Ada beberapa orang bilang itu nabinya begini-begini, nabinya si ini kan Bu. Terus saya nggak terlalu tahu mengerti, tapi mereka menganggap saya itu berbeda dengan dia, begitu doang. Jadi saya dengan suami saya kan Kristen, bukan Advent, Kristen Protestan. Tapi dia menganggap kami berbeda dengan mereka, begitu. Emang apa namanya kesalahan di kita atau yang saya tahu kenapa dia terjadinya hari Minggu ini ya, hari Minggu. Jadi saya ada banyak pemikiran jadi agak 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 rancu antara dulu saya kadang-kadang mikir ke dalam diri saya gitu ya. Dulu saya punya suami Advent, ateis. Sekarang saya punya suami Kristen memang Kristen tapi punya anak Advent. Jadi kalau yang dulu tidak memusuhi saya, tapi yang kedua ini, kalau dulu nggak memusuhi saya, orang ateis. Tapi kalau orang Advent ini kayaknya dia lebih lebih keras merasa dia berbeda dengan saya. Nah, seperti itu. Jadi saya merasa hidup saya dalam hati saya paling dalam sih merasanya saya kayak dimusuhi sama anak-anak itu. Begitu, karena mungkin ada beberapa perbedaan, tapi saya tidak tahu jelas, tidak tahu pasti. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik, Bu Yunita tadi sempat putus ya, sempat putus. Tapi eh, mungkin secara garis besar kita bisa menangkap. Ibu hidup ibu penuh warna loh, ya. Jadi justru penuh warna. Menurut saya ibu kaya akan pengalaman yang tidak dialami oleh beberapa dari kita. Ya. Jadi bersyukur Bu, kita juga banyak belajar dari ibu sebetulnya ya, karena kita sendiri mungkin hanya sekedar baca atau dengar berita atau apa, tapi tidak menjadi pelaku yang mengalami langsung, Bu. Jadi bersyukur, Bu. Terima kasih Ibu ada di ruangan ini sehingga kita bisa banyak belajar dari Ibu juga. Nah, sebetulnya orang ateis itu menempatkan yang benar ya. Mereka menempatkan kemanusiaan di atas agama. Buat mereka agama nggak penting, tapi kemanusiaan penting. Maka orang-orang ateis itu kadang-kadang mempermalukan kita. Ya, terus terang nih teman-teman nih, semua yang ada di ruangan ini ya. Kadang-kadang kita malu karena orang yang tidak percaya kepada Tuhan justru lebih punya sifat kemanusiaan dibanding orang yang punya agama. Ya, maka ada istilah humanity before religion. Mereka lebih melihat bahwa orang-orang yang punya beragama, negara-negara yang menempatkan agama sebagai negara ya. Jadi negara ini berdasarkan agama begitu. Itu orangnya kejam-kejam. Ya, bagaimana mereka melakukan hukum rajam, ya, potong tangan. Kalau mencuri potong tangan, ya, atau dirajam, dibunuh dengan dilempari batu. Di beberapa negara yang sorry ya, agama tertentu yang garis keras gitu, di mana wanita tidak dihargai, wanita tidak dihargai. Dan sebetulnya kalau kita lihat di Perjanjian Lama, yang ditangkap dalam perzinahan siapa? Wanitanya kan? Itu yang cowoknya yang berzina kemana? Nggak ada, nggak diceritain. Yang ditangkap basah wanita, yang dibawa ke depan Tuhan Yesus, yang kemudian mau dirajam dengan batu siapa? Wanitanya, ya. Dan itu terjadi gitu, bahkan di zaman modern, ya, di beberapa negara ya, sorry itu tapi saya harus ngomong memang kayak di India ya, itu pemerkosaan begitu mudah terjadi, bahkan ada turis-turis yang diperkosa begitu. Dan aduh rasanya ya miris ya, karena mereka kan agamanya kuat-kuat ya, di negara yang lain juga yang agamanya garis keras gitu. Kasihan sekali, justru tidak dimanusiawikan gitu ya, manusianya itu tidak dimanusiakan. Tapi orang ateis itu justru mengasihi loh. Jadi bagaimana? Bagaimana kita bisa membawa kabar baik kepada mereka kalau kita justru
tidak lebih baik secara manusia, kita tidak menghargai manusia yang lain. Maka sampai tadi kan, Charles Taylor sampaikan kan, the only sin katanya, dosa satu-satunya adalah apa? Karena tidak toleran dengan orang lain. Itu dosa paling parah. Karena Tuhan mengasihi setiap manusia, tapi manusia yang beragama, yang katanya mengasihi Tuhan, justru tidak mengasihi manusia. Padahal Tuhan kasih kan, orang Samaria yang baik hati itu loh. Itu kan justru ingin mengecam orang-orang yang punya posisi sebagai pemuka agama gitu ya. Imam nggak mau nolongin, orang Lewi nggak mau nolongin. Tapi justru orang Samaria yang dianggap sebagai orang yang kelas atau bangsa nomor dua karena kawin campur, nolong. Itu kan untuk menampar kita gitu loh. Percuma gitu ngomongin agama, ngomongin Tuhan, kalau kamu nggak bisa mengasihi orang. Nah, kembali ini karena tadi melebar. Nanti mungkin Pastor Lepri lebih tahu ya, karena beliau mungkin belajar. Begitu masuk ke dalam konteks agama, kemudian ada doktrin yang membedakan aliran satu dengan aliran yang lain itu doktrin, Bu Yurita. Ketika sudah bicara doktrin, padahal doktrin itu adalah hasil tafsir. Lucu ya, Alkitabnya sama, tafsirnya beda, membentuk doktrin, kemudian bisa bermusuhan. Itu buat saya konyol banget gitu. Sangat konyol. Sekarang misalnya gini, gereja Masehi Advent hari ketujuh. Mereka masih percaya bahwa mereka harus menguduskan hari Sabat kan. Dan hari Sabat itu menurut mereka jatuhnya hari Sabtu, bukan hari Minggu. Maka mereka beribadah ke gereja itu hari Sabtu. Itu perbedaan yang paling signifikan. Sementara kita hari Minggu ya, dari bahasa Portugis itu Domingos gitu, hari Minggu. Apa sih yang menjadi isu? Kita nyanyi kan, hari ini harinya Tuhan. Terus kemudian kita ngomong hari Senin, hari Selasa, harinya Tuhan, hari Rabu, hari Kamis, harinya Tuhan, hari Sabtu, hari Minggu, semua hari harinya Tuhan. Jadi kenapa kita mesti berselisih? Ada orang yang ke gerejanya hari Sabtu, wah beda sama kita nih, kita hari Minggu tuh lebih benar daripada yang hari Sabtu. Nggak ada. Itu kan penafsiran masing-masing dan akhirnya karena sudah dibuat hari Minggu, hari libur internasional, orang bisa beribadah. Ya kita lebih enak sih ibadah hari Minggu karena ada libur gitu ya. Kita bisa fokus di sana. Tapi ya masing-masing punya pendapat. Jadi kalau cuma masalah Advent itu ibadah hari Sabtu, kita hari Minggu, mereka menguduskan hari Sabatnya itu hari Sabtu. Menurut kita hari Minggu, nggak ada sama sekali hal yang prinsip gitu. Ya, hanya karena beda hari kemudian kita yang satu masuk surga, masuk neraka kan enggak gitu ya. Nah, tapi selain daripada perbedaan mengenai hari, saya nggak tahu, mungkin Pastor Lepri bisa menambahkan, apalagi yang membuat perbedaan antara Advent dengan non-Advent. Silakan Pastor Lepri. Ya, oke, Bu Yurita. Mengenai Advent tadi ya, jadi tadi mentor kita udah katakan bersyukur ya Bu Yurita alami itu ya. Kalau kita kan mungkin kita tidak alami, tapi Bu Yurita alami itu anggaplah satu kebahagiaan ya. Yakobus 1 ayat 2 ya. Yakobus 1 ayat 2 anggaplah satu kebahagiaan jikalau kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Jadi tadi ada orang apa ya, ateis sama orang Advent sekarang kan. Nah, yang saya dengar ada satu ibu di sekolah kebetulan eh, anak saya bawa di Advent TK-nya karena ya nanti oke, jadi
dia anak saya ini TK di Advent dan ada satu ibu SD, ibu-ibu yang anaknya udah SD dan berkata begini, bahwa kapan hari itu eh, anak saya diajarin kayak begini Pak, bahwa eh, kalau kamu berbuat ini itu, kalau kamu berbuat baik, kamu harus berbuat baik supaya kamu diselamatkan. Gitu. Nah, saya bilang sebelumnya saya menyampaikan sesuatu bahwa kita melakukan sesuatu yang baik itu, ya perbuatan baik itu karena kita udah diselamatkan. Jadi kita diselamatkan itu bukan karena kita berbuat baik, gitu, ya. Jadi terbalik, ya langsung dia nyeletuk, wah, iya betul, itu anak saya waktu itu saya larang gitu, saya marah, saya kasih tahu bahwa itu nggak benar tuh yang diajarkan seperti itu, bahwa kamu harus berbuat baik supaya nanti diselamatkan gitu, wah gitu. Nah, jadi tadi udah disinggung mentor kita kan, bahwa tadi di materi disampaikan bahwa eh, ada ada orang yang melakukan sesuatu itu sebatas perintah, tapi eh, kita ini diajari oleh Tuhan Yesus kita melakukan sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan. Nah, begitu kira-kira tadi ya. Jadi yang diajarin mentor kita itu bahwa kita melakukan sesuatu itu karena kita mengasihi Tuhan. Bukan karena, jadi itu perbedaannya, perjanjian lama sama perjanjian baru, Bu Yurita. Jadi perjanjian lama bicara perintah-perintah-perintah yang tertulis. Ya, jangan ini, jangan ini, jangan ini. Nah, itu dilakukan di hukum Taurat itu. Tetapi Yesus datang membawa perjanjian yang baru. Ya, bahwa kasihilah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi kamu. Ya kan? Nah, kalau perjanjian lama, kasihilah sesama manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Ya kan? Nah, tapi kalau di Yesus ajarin, kasihlah sesamamu manusia seperti aku telah mengasihi engkau. Yesus cara mengasihinya gimana? Wah, dia berikan nyawanya buat Bu Yurita dan kita semua. Iya kan? Yesus memberikan nyawanya buat kita. Nah, jadi sekarang menurut saya eh, sekalipun ada persamaan, ya. Jadi saya tidak perlu lagi saya jelaskan Advent itu seperti apa. Sekalipun kita sama, anggaplah sama, Bu Yurita, ya. Ataupun tidak sama konsep pengajaran mereka. Tetapi apa yang Tuhan mau dari hidup kita itu yang terpenting. Tidak mencari apa yang menjadi perbedaan, tetapi yang Tuhan cari apa yang kita hasilkan dari diri kita, ya kan? Nah, tadi dikatakan kita harus berbuah. Tadi juga mentor udah sampaikan di materinya. Kita harus menghasilkan buah, gitu kan? Dari firman yang kita dengar, kita harus menghasilkan buah. Nah, buah itulah yang bisa dinikmati orang. Jadi tidak perlu kita mencari tahu bahwa kenapa ya dia bisa seperti itu. Tetapi yang kita harus tahu bahwa firman Tuhan berbicara apa tentang situasi yang saya alami. Itu yang terbaik. Nah, makanya betapa pentingnya kita mengetahui kebenaran. Tadi udah disampaikan, yuk, pasal terakhir disampaikan Yohanes pasal 8. Ya, ayat 31 32 itu menjadi trending di situ, ya, menjadi poin penting bahwa ayat 31 tuh Bu Yurita dikatakan Yesus berkata kepada orang-orang itu bahwa jikalau kamu tinggal di dalam firman-Ku, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Nah, siapa mereka itu yang di Yohanes 8? Jadi saya harap kita bisa firman Tuhan itu kita baca dan kita simpan dalam hati. Kalau tidak, yang kita pakai itu logika berpikir kita yang bisa menyesatkan. Gitu ya. Nah, Yohanes 8 ayat 31 berkata, siapa mereka itu? Di ayat 30 itu, setelah Yesus mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya. Ya, jadi orang yang percaya kepadanya itu, Yesus berkata bahwa jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan ayat 32 itu, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Nah, merdeka di sini artinya bahwa kita tahu bagaimana kita menyikapi
segala sesuatu itu sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, sesuai dengan kehendak Tuhan. Seperti Yesus berkata, sekiranya cawan ini boleh berlalu daripadaku, tetapi janganlah kehendakku yang jadi, tapi biarlah kehendakmu yang jadi. Artinya Yesus belajar melakukan kehendak Bapa. Nah, bagi kita Bu Yurita, bahwa poin pertama bahwa betapa pentingnya kita tak mengerti kebenaran itu, supaya dari kebenaran itu kita tahu meresponi apa yang datang di dalam kehidupan ini. Jadi kita tidak mencari perbedaan. Kenapa ya perbedaan ajaran ini? Karena terlalu luas nanti ke sana. Tetapi yang terpenting yang Tuhan mau cari di kita, buah apa yang kita hasilkan setelah kita ikut Yesus. Karena kalau kita terlalu mencari tahu perbedaan, nanti kita bilang, oh iya memang mereka begitu. Jadi kita lupa, kitanya ini mau apa gitu. Gitu. Menurut Bu Yurita bagaimana dengan pernyataan saya barusan? Setuju atau gimana? Ya, karena saya setujunya karena yang saya tahu Tuhan itu tidak tidak punya agama. Maksudnya tidak punya agama, dia tidak tidak bukan orang ateis, bukan juga orang, pokoknya yang saya tahu ya, nggak agama dia Advent atau dia Muslim, karena Tuhan menghakimi sesuai dengan kitabnya. Tapi saya kan hidup dalam beberapa budaya, maksudnya itu bukan sesuatu yang mudah. Jadi saya sering banyak suka mikir dan mikir terus menggabung-gabungkan. Nah, kayak sekarang latar belakang saya dari mama saya Muslim, dari keluarga mama saya Muslim, terus latar belakang dari suami saya yang pertama ateis, latar belakang dari suami saya Kristen, dan anak-anaknya Advent. Nah, itu jadi dari kebiasaan mereka itu, dalam saya hidup bersama mereka banyak pertanyaan atau suka ada kebingungan-kebingungan. Saya juga baru tahu kalau Advent itu ternyata Alkitabnya sama. Nah, itu saya kaget kemarin loh. Ini anak Alkitabnya kayaknya sama. Pemikiran saya begitu. Tapi kenapa mereka selalu merasa berbeda? Enggak, berbeda. Kita beda ajarannya gitu. Waktu pertama-tama saya kenal suami saya yang kedua ini, dia bilang ajarannya beda. Nah, seperti itu. Saya meyakini apa yang saya yakini. Tapi dia kayaknya cara berpikirnya sering-sering terbalik atau bagaimana ya? Terbalik atau kadang-kadang saya jadi bingung begini. Sebenarnya yang jadi kita jadi bingungnya begini, itu kan nggak sesuai firman. Misalnya kalau lagi berbarengan dengan anak-anak atau lagi dia berdebat atau kebiasaan mereka suka saya perhatikan atau dia berdebat sama saya kan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pokoknya begini tante misalnya gitu. Nah, itu jadi sering membuat saya jadi bingung karena perbedaan budaya itu tadi, kebiasaan. Jadi kalau kita menyesuaikan diri dengan orang ateis, terus dengan Muslim, terus nanti ketemu lagi dengan Advent. Dari antara semua itu cuman orang ateis memang saya saya merasa lebih nyaman dengan benar yang kayak Pak Roni tadi bilang, kalau sama orang ateis ini dia lebih tertib dan lebih teratur. Padahal dia secara agama dia malah nggak ngerti tentang firman Tuhan begini dia nggak tahu, tapi lebih tertib. Saya hidup dengan dia lebih tertib, lebih tahu ini harus begini, ini harus begini, ini harus begini. Itu lebih tertib
daripada, dan mengenai hukum kasih juga orang saya lihat yang saya rasakan ya, yang ateis ini lebih ke katanya dia ateis tapi kok ngerti hukum kasih, ngerti mengasihi, ngerti oh ini harus begini ya, ini harus begini, ngerti menolong, ngerti ini. Tapi kalau Advent ini kayaknya segala sesuatu hitung kalkulasinya. Aduh, repot saya. Nah, itu yang membuat saya jadi kenapa jadi begitu ya? Dalam pemikiran saya jadi pusing. Seperti itu. Ya, oke, Bu Yurita. Itu akan sangat membahayakan buat Bu Yurita. Karena perjalanan Bu Yurita tidak akan pernah, semua kita punya perjalanan ini, Tuhan tidak akan pernah selesai dengan hidup kita. Karena Tuhan terus mau membentuk manusia batinnya kita ini yang paling penting. Apa itu? Hati dan pikiran kita supaya apa? Dibentuk supaya serupa dengan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5 selalu diingat ya. Hendaklah dalam hidupmu bersama juga menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Jadi Tuhan tidak akan pernah membentuk kita, berhenti untuk membentuk kita. Nah, hanya saja topik Bu Yurita ini judulnya beda. Di saya beda, di teman-teman yang lain beda. Ya, pasti Tuhan setiap anak-anaknya itu dibentuk sesuai dengan kehendak Tuhan sendiri. Nah, dalam hal ini Bu Yurita dibawa dalam dimensi ini. Dan ingat baik bahwa jangan menjadikan kasih yang datangnya dari manusia itu menjadi landasan, menjadi tolak ukur Bu Yurita di dalam mendapatkan kasih yang sejati. Itu salah. Pernah saya bikin stat ini kan di grup ya. Yang baik itu belum tentu benar. Tetapi yang kalau itu kebenaran pasti hasilnya baik. Ya. Karena kebenaran itu hanya ada di dalam Yesus. Kalau hati-hati karena ketika kita menjadikan Yesus Kristus itu sumber kasih kita, kita ada di dalam Dia. Nah, kita hanya bisa melahirkan, menghasilkan buah kasih itu, kasih yang benar, ya, kalau kita ada di dalam, tinggal di dalam kasih-Nya itu, yaitu di dalam setiap apa? Firman. Jadi kita tidak jauh-jauh dari firman. Ngomong firman. Apa tadi Filipi 2 ayat 5? Hendaklah kamu juga dalam hidupmu bersama ya menggunakan pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Yang mana itu? Firman. Semua itu firman, balik-balik firman gitu. Jadi kalau kita kalau kita sudah punya firman itu di dalam pikiran dan perasaan kita, dalam pikiran dan perasaan, itu Roh Kudus akan kasih tahu, oh ini yang benar, begini caranya. Nah, sangat berbahaya kalau kita mengambil patron ya yang lain untuk mengukur sesuatu kebenaran itu. Salah, sangat berbahaya. Tadi Bu Yurita bilang, oh lebih bagus ya yang orang ateis tadi gitu. Itu pun tidak benar di hadapan Tuhan. Ya, karena standar kasihnya Tuhan itu ya itu ada di firman Tuhan. Mungkin orang ateis itu melakukannya itu karena ada U di balik B. Ya, semua yang tidak dibangun, ya perilaku yang sikap yang tidak dibangun atas kebenaran firman Tuhan itu bisa tidak benar di hadapan Tuhan. Ya. Jadi itu konsep itu harus dibangun supaya kita tidak jadi bimbang. Karena orang bimbang itu ya karena tidak punya dasar yang kuat gitu. Ya, hati-hati ya, hati-hati. Jadi makanya saya sering menyarankan firman Tuhan itu Yakobus 1 ayat 22. Ayo coba Bu Yurita bunyinya apa? Teman-teman baca. Yakobus 1 ayat 22. Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri.
Itu ngeri banget, itu ngeri. Ya ini udah bagus levelnya mendengar, ya kan? Dia sudah dengar firman, hanya dia tidak lakukan. Nah yang parah itu kalau dia tidak tahu sama sekali firman, itu parah itu. Itu levelnya sangat buruk. Ya, jadi kekristenan tanpa firman Tuhan, dia bisa gugur, ya. Dia bisa membelot. Kekristenan dengan firman Tuhan pasti dia kokoh. Kenapa? Kalau sudah tahu firman, ada Roh Kudus di dalam kita yang menuntun kita. Jadi kita tidak jadi bimbang. Kenapa ya kok dia lebih baik daripada orang itu? Salah gitu. Jadi kebaikan itu Yesus pun bilang, kenapa kau katakan aku ini baik? Hanya Bapa yang baik. Ya. Yesus bilang, kenapa kau katakan, kan guru yang baik. Tapi Yesus bilang, kenapa kau katakan aku baik? Hanya Bapa yang baik. Apalagi kalau dibilang orang ateis baik. Wah, tidak bisa disamakan sama Bapa yang di sorga. Gitu ya, Bu Yurita. Jadi, keep your heart, jaga hatimu, ya. Harus benar-benar kembali ke sentral utama, belajar firman Tuhan. Setiap hari penuhi pikiran pendengaran kita dengan firman. Tidak usah lagi dengar yang lain-lain, dulu. Tidak usah menafsir kenapa dia. Nah, kalau kita jalan dengan Tuhan, pasti Tuhan bela kita. Ya, Matius 6 ayat 33. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua ditambahkan. Ditambahkan tidak hanya bicara harta, apa tidak? Ditambahkan itu apa? Hikmat. Ya. Hikmat, bagaimana kita bisa punya hikmat Tuhan ketika ada sesuatu. Ya Tuhan bilang begini, ya iblis jadi KO di situ. Karena kalau kita merespon sesuatu dengan salah, iblis tertawa dan tepuk tangan. Iblis bilang, wah dia tidak pakai firman. Yesus pun waktu dicobai, Injil Matius pasal 4 di padang gurun. 3 kali dicobai, Yesus bilang apa? Ada tertulis. Pencobaan kedua, ada tertulis. Pencobaan ketiga, ada tertulis. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan harus meresponi segala sesuatu ada tertulis. Demikian Pak. Terima kasih. Pak, saya mau tanya nih Pak. Tunggu dulu. Ko Afi bisa tahan dulu. Kita tunggu Ibu Yurita karena mungkin belum ada. Sebentar ya Ko Afi ya. Ya. Oke, silakan Bu Yurita. Bu Yurita belum dibuka ya? Maksud lebih baik itu maksudnya kok seperti seolah-olah mungkin ya dia itu seperti orang pelaku firman, tapi dia nggak percaya firman, tapi seperti orang pelaku firman. Maksudnya yang dia lakukan itu semua tertata dalam kehidupan sehari-harinya. Terus contoh kecil, konsekuen gitu, contoh kecil ya. Itu sedangkan kita yang pelaku firman, yang istilah kata udah tahu kebenaran firman, kadang-kadang nggak konsekuen, kadang-kadang kok berbeda. Itu yang kadang-kadang saya bingung ya, orang ini sebenarnya ngerti firman atau nggak, tapi dia nggak sama sekali menolak firman, bukan menolak ya, maksudnya apa itu begini, apa itu begitu, malah dia malah balik nanya dulu. Nah sekarang begitu saya lihat, loh kok dia lebih, ternyata dia lebih, kok dia lebih tahu ya, begitu loh. Yang membuat saya bingung itu bukan kebaikannya, kok dia lebih mengerti, lebih terarah maksudnya. Itu yang membuat, yang bisa membuat rasa ketakutan itu kita menjadi tenang atau nyaman gitu, atau rasa kita kadang-kadang khawatir ini begini, oh ini tenang aja, ini begini, ini nantinya orang itu begini, dia tahu cara jalan-jalan keluarnya. Nah seperti itu, kadang-kadang itu yang membuat saya jadi bingung, loh kok orang ini dibilang bukan pelaku firman tapi kok cuek tentang firman gitu loh. Itu yang suka saya banyak berpikir seperti itu. Makasih. Ya, Pak, saya mau bertanya Pak mengenai materi paroni nih Pak. Oh iya, silakan.
Eh, kebebasan menurut firman Allah. Terus ada masukan-masukan ayat ya Pak ya. Dan ada juga yang masukan firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Nah, itu ada ayat di dalam kurung Pak. Yakobus 1 Yakobus 1 ayatnya ke-14 sama Yakobus 4 ayatnya 2 dan 3. Ini kaitannya berhubungan dengan ini apa sih Pak? Maknanya itu Pak. Kalau saya baca kayaknya agak melenceng ya Pak ya. Di dalam kurung itu Pak. Yakobus 1:14, Yakobus 4 ayat 2 dan 3 Pak. Yuk kita baca yuk. Ya, Yakobus 1. Ini Yakobus 4-nya dulu ya Pak. Yakobus 4 ayat 2. Kita baca ya. Nah, kita lihat slide-nya saya tampilin lagi ya. Pertama Yakobus 1 ayatnya 14 kalau nggak salah sih. Ya, betul. Mbak. Yakobus 1 ayat 14 itu bunyinya, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri karena ia diseret dan dipikat olehnya, ya. Kemudian yang Yakobus 4, ya, kita baca 1, 2, 3 deh ya. 2, 3 juga boleh. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh, kamu iri hati, tapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Nah, di dalam undangan Tuhan Yesus dalam Matius 11 ayat 28 yang sangat terkenal itu, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Letih, lesu, dan berbeban berat itu sebetulnya konsekuensi atau akibat dari orang yang memenuhi keinginan daging itu, Babi. Jadi dia menambah beban berat hidupnya karena sebetulnya ada kedagingan yang dia mau penuhi. Dan kemudian Tuhan memberikan tawaran yang lain untuk memberikan kelegaan, rest sebetulnya ya, peristirahatan, perhentian, supaya kamu tidak terus mencari memenuhi keinginan daging. Sebab keinginan daging ini ya selain nggak ada habisnya, ujungnya adalah maut. Begitu. Ya, jadi tidak tidak kemudian tidak ada hubungannya. Tapi karena ayat-ayat ini menerangkan kenapa orang jadi letih, lesu, dan berbeban berat. Karena dia mencari apa yang sebetulnya tidak sesuai dengan desain atau dia diciptakan itu menurut apa yang Tuhan mau. Dia akhirnya membebani hidupnya sendiri. Orang yang tidak bisa membedakan antara kebutuhan dan keinginan gitu Pak. Ya, itu juga sebetulnya akhirnya membuat dia jadi mengalami kesulitan dalam hidup. Orang banyak sekarang dari contoh-contoh ya. Saya punya karyawan-karyawan yang kemudian akhirnya bermasalah dengan hukum karena mencuri. Karena apa? Terlilit hutang misalnya. Loh, kalau ngikutin kebutuhan dia nggak butuh. Ya, tapi karena kemudian dia mengikuti keinginan dan keinginan itu adalah memuaskan daging gitu. Dia sampai berani mencuri untuk memenuhi gaya hidupnya. Ya, dan ada lagi dalam posisi orang yang sudah tinggi posisinya gitu. Gajinya sudah cukup, tapi kemudian apa? Selingkuh. Ini Pak, daging ini. Akhirnya dia apa? Kesulitan sendiri. Hidup ini rasanya berat sekali. Iyalah, ngurusin satu istri aja pusing gitu. Dia mau nambah lagi istri yang kedua. Karena merasa oh udah gaji udah besar mulai bermain-main. Itu maksudnya. Maaf, jadi
ini menerangkan bahwa semua itu karena keinginan daging yang dia penuhi membuat hidupnya sendiri terbebani. Maka Tuhan memberikan penawaran yang lain. Kita tidak didesain untuk memenuhi keinginan daging, begitu. Semoga menjawab. Oh, itu tambahannya ya Pak ya, yang Yakobus 1:14 sama Yakobus 4 ayat 2 dan 3 ya Pak ya. Ya, itu maksudnya memberi penjelasan terkait dengan keletihan kita dalam menjalani hidup, beban kita dalam menjalani hidup, karena sebetulnya iblis itu menipu gitu. Daging kita seolah-olah ingin dipuaskan terus, nggak pernah puas daging ini gitu. Itu sih sebetulnya. Iya Pak, terima kasih Pak atas penjelasannya. Yes, no problem. Udah lihat 8 menit ini. Oke. Bu Yurita gimana? Oke, teman-teman yang lain masih ada pertanyaan? Saya menambahkan terakhir untuk Bu Yurita ya. Ini saya share juga. Jadi memang yang dikatakan Pastor Lepi itu betul Bu. Jangan mudah diombang-ambingkan ya. Jangan mudah diombang-ambingkan. Dengan wah pengajaran itu banyak sekali. Betul, Tuhan Yesus itu tidak menciptakan agama, betul. Ya, tapi karena kita mengikut Kristus disebut Kristen. Karena kita mengikut Kristus, yang kita ikuti Kristus. Ya, Kristus tidak membawa agama. Dia membawa teladan, membawa jalan hidup. Kita ikut Kristus, kita disebut Kristen. Ya, dan benar ada kasus-kasus dulu kalau Mahatma Gandhi tidak ditolak masuk gereja, itu India menjadi negara Kristen terbesar di dunia. Ya, tapi kisah Mahatma Gandhi bilang apa? Pengajaran Tuhan Yesus itu baik. Baik sekali, makanya dia jatuh cinta dengan pengajaran Tuhan Yesus. Dan dia menerapkan dalam gerakannya dia, kan gerakan tanpa kekerasan ya. Itu menjadi gerakan dia, berbasiskan ajaran Kristus. Tapi dia nggak menjadi Kristen. Kenapa? Karena dia bilang, kalau saya melihat kelakuan orang Kristen, membuat saya tidak menjadi Kristen. Karena dia diusir dari situ ya. Dia dianggap warga kelas 2 gitu oleh orang-orang kulit putih di sana gitu. Jadi mari kita tidak melihat manusia, Bu. Kalau melihat manusia mengecewakan, nanti Bu kecewa kalau lihat manusia. Tapi lihatlah Kristus. Karena itulah teladan yang sejati. Ya, maka itu saya taruh di situ. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini melakukannya. Setiap orang yang mendengar perkataan Tuhan Yesus dan melakukannya, ya sama seperti orang bijaksana. Dia akan mendirikan hidupnya, rumah kehidupannya di atas batu karang kita Tuhan Yesus. Turun hujan, turun angin, orang mau bicara apa, ya orang mau bicara doktrin apa, nggak goyah Bu, nggak rubuh, sebab dia didirikan di atas batu karang yang teguh, Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih. Ya, Bu Yurita ada ayat terakhir dari mentor kita Matius 7 ayat 24 sampai 27 ya, bersama penjelasan tadi. Oke, mungkin kita tutup dulu dalam doa, terus kita lanjut nanti diskusi ya kalau masih ada. Mentor kita akan tetap stay kalau masih ada yang bertanya. Kita tutup dulu dalam doa. Bapa di surga, terpuji-pujilah Engkau di dalam seluruh kehidupan kami dan di dalam ibadah kami malam hari ini karena Engkau sungguh-sungguh datang menerangi setiap hati dan pikiran kami supaya kami bisa semakin dikuduskan dari setiap pikiran dan perasaan kami yang bukan berasal daripada Engkau, tetapi dengan setiap kebenaran firman-Mu malam hari ini, Engkau menguduskan setiap hati dan pikiran kami, supaya kami juga memiliki pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Itulah sebabnya Engkau berfirman bahwa berubahlah oleh pembaharuan budimu supaya Engkau dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Allah, apa yang baik, berkenan, dan yang sempurna kepada Allah. Karena itu Bapak tolong kami supaya kami terus mau dengan rendah hati
terus mau belajar, dididik, diajar oleh setiap kebenaran firman-Mu melalui para mentor kami, dan Tuhan beri kami hati terus rindu mau belajar untuk membaca dan merenungkan setiap kebenaran firman-Mu, supaya hidup kami ini terus dibaharui di dalam hati dan pikiran kami. Kami percaya kalau kami terus bertekun, maka kami pasti menghasilkan buah yang matang. Sebelum kami menghasilkan buah yang matang, ketekunan itu pasti memberikan kami ketahanan di dalam setiap ujian-ujian pencobaan. Dan kami bisa bersukacita karena kami punya firman yang hidup itu di dalam hidup kami, sehingga kami tidak salah dalam melangkah dan bertindak di dalam setiap pergumulan, pencobaan yang datang di dalam kehidupan kami. Terima kasih, kami bersyukur untuk malam hari ini. Dan hamba-Mu yang terkasih, mentor kami Bapak Roni, Tuhan urapi lebih lagi, karuniai hikmat yang daripada Engkau, supaya terus membimbing kami di dalam Zoom Discipleship, menjadikan kami murid-murid yang terus dibaharui di dalam setiap hati dan pikiran kami, dibaharui setiap pola pikir kami semakin serupa dengan pikiran Kristus, dibaharui perasaan kami sesuai dengan perasaan Kristus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati firman Tuhan sama-sama katakan amin.